kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk nafas kehidupan yang masih kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur pula untuk sapaan sabda-Mu yang menyegarkan jiwa dan raga kami di pagi hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, mampukanlah dan sanggupkanlah kami untuk senantiasa menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu bagi sesama di sekitar kami. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan sabda Tuhan untuk kita hari ini dari Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai dengan 42. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, selamat memulai awal pekan. Pada hari ini kita sudah disegarkan dengan sapaan sabda Tuhan tentang tanda Yunus. Meminta tanda dari Yesus sama halnya dengan mencoba Yesus. Inilah yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tetapi apa jawaban tegas dari Yesus?
angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, kita punya hak untuk meminta apapun dari Tuhan, tetapi kita juga perlu tahu kewajiban kita kepada Tuhan. Kalau kita hanya tahu minta, dan minta, tetapi kita tidak tahu bersyukur, jangan sampai kata-kata keras dari Tuhan yang ditujukan kepada orang Farisi dan ahli Taurat tadi bisa tertuju kepada kita juga. Sebagai orang beriman, kita berdoa, kita meminta, tetapi jangan sampai doa kita hanya karena sebuah kebutuhan. Doa tidak bisa dikatakan sebagai kebutuhan semata. Doa kepada Tuhan harus menjadi sebuah ketergantungan. Sebuah ketergantungan berarti ketika kita tidak pergi kepada Tuhan, kita merasa ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang kurang dari diri saya. Kalau doa sudah menjadi sebuah ketergantungan, kita dalam situasi yang barangkali sedang bahagia, sedang ada banyak rejeki, sedang sehat, kita tetap saja pergi kepada Tuhan. Kalau doa hanya sebatas kebutuhan, berarti saat saya sakit saya pergi minta Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan saya. Saat saya belum ada rejeki, Tuhan tolong bantu saya karena saya belum ada rejeki. Saat saya sehat, saya lupa bahwa Tuhan adalah pemberi segalanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, mari kita pergi kepada Tuhan. Kita meminta kepadanya apapun yang kita butuhkan. Minta saja, Tuhan tidak membatasi kita. Tetapi kita minta bukan karena hanya sebatas butuh. Kita minta karena kita punya ketergantungan dengan Tuhan. Kita minta bukan untuk mencobai Tuhan. Tuhan kasih atau tidak ya kalau saya minta ini. Saya coba. Kita tidak bisa seperti itu pada Tuhan. Kita minta untuk memperkuat iman kita bahwa apapun yang saya minta, Tuhan pasti beri. Mari kita memperkuat iman kita pada Tuhan yang kita imani. Tuhan Yesus memberkati. Kita sampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara. Kita mohon kiranya dengan kemurahan dan kebaikan hati Tuhan menganugerahkan kepada para pemimpin bangsa dan negara kita rahmat, kesehatan yang baik, keadilan dan kebijaksanaan dalam memerintah. Semoga dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan yang Engkau percayakan bagi masing-masing mereka, senantiasa mereka bekerja dengan tulus ikhlas demi kemuliaan nama-Mu di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit, kita mendoakan saudara-saudari kita yang saat ini terbaring lemas, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kiranya dengan jamahan tangan kasih Tuhan melalui diri, tangan para dokter, para perawat, dan juga sanak keluarga yang senantiasa merawat mereka, mereka pun boleh mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk orang tua di mana saja mereka berada. Kiranya dalam mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka, mereka boleh melaksanakannya dengan penuh kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita secara pribadi.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan melalui tangan hamba-Nya yang terurapi. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir dan menyapa setiap hati.